Perkenalkan, nama saya Jasman, panggilannya Papi Jasman, aslinya dari kota Surabaya. Latar belakang saya adalah mantan seorang penjual siomay. Dengan saya Papi Jasman, Duta Paytrend 2016, founder dari Wigo APM Support System. Hari ini saya sedang meninjau pembangunan rumah yang nanti kita kasih nama Gria Paytrend di Surabaya. Rumah ini saya beli kemarin hampir 1,5 miliar. Kita robohkan dan kita bangun ulang dengan dana hampir juga 1,5 miliar. Setiap perilaku MLM atau skema ponzi itu selalu menggunakan cara-cara pencitraan seperti itu, baik itu rumah yang harganya miliaran, mobil yang hanya harganya miliaran. Bahkan saya pernah lihat itu di PT yang lagi booming itu pamer mobil dijajarin tuh, banyak sekali mobil itu ya, kayak gitu banyak. Ternyata mobil itu dapat rental gitu. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tips. Ya teman-teman, saya punya teman bukan teman sih, jadi korban investasi Yusuf Mansur yang berkaitan dengan investasi dia, termasuk investasi di Paytrend. Kalau dulu namanya VXI, termasuk investasi Paytrendnya. Jadi Paytrend dulu MLM yang seperti itu gitu lah. Intinya ya kerja MLM kayak gitulah. Kalau misalkan di beberapa wilayah, misalnya kayak Semarang, terus di Bandung, itu lebih banyak karena ada leadernya, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas yang di Surabaya. Nah, di Surabaya itu banyak sebenarnya di Surabaya itu banyak korban-korban, baik korban investasinya maupun korban Paytrendnya. Nah, teman-teman, saya perlu perlihatkan video ini karena nanti Anda akan tahu berapa jumlah dalam tanda kutip korban Paytrendnya. Saya nggak ngomongin investasinya. Kalau investasi jelas korban. Kalau Paytrend ini masih dalam perdebatan, walaupun banyak yang mengaku jadi korban ya teman-teman. Teman-teman, saya akan perlihatkan videonya biar teman-teman tahu. Nanti saya jabarkan sebenarnya sengeri apa gitu kalau misalkan orang misalkan leader bisa mendapatkan sebanyak itu, korbannya berapa gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lihat dulu videonya. Yuk, check it out. Pilihlah Paytrend ini sebagai pilihan yang utama. Karena Paytrend bukan hanya bicara uang, tapi Paytrend juga bicara tentang ilmu, bicara tentang akhlak, bicara tentang dakwah, dan tentunya juga bicara tentang bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasman, panggilannya Papi Jasman, aslinya dari kota Surabaya. Latar belakang saya adalah mantan seorang penjual siomay. Saya mempunyai 1 orang istri dan 1 orang anak yang sekarang sudah kelas 3 aliyah. Jadi awal mulanya saya berbisnis Paytrend ini ditawari seorang teman. Beliau sampaikan ini ada bisnis bagus punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Saya bergabung dengan alasan karena saat itu saya minta dipresentasi bareng sama istri saya, dan sampai sekarang kami menjalankan bisnis ini pun berdua ya. Hambatan dan tantangannya itu karena modalnya kecil. Jadi banyak orang yang akhirnya memutuskan keluar dari bisnis ini. Pencapaian saya sampai saat ini, di 1 tahun pertama saya sudah dapat income 1 miliar. Dan saya konsisten terus menjalankan bisnis ini ya, dengan segala tantangan-tantangannya. Di saat tim saya sudah banyak yang berguguran, saya tetap eksis ya,
dengan segala daya upaya saya dan tentunya bimbingan Allah gitu ya, dan kesetiaan istri saya, dukungan istri saya, kami selalu berdua jalankan bisnis ini. PayTrend itu bagi saya adalah jalan dakwah, jalan ilmu, dan jalan rezeki. Saya dapat banyak hal dari PayTrend, bukan hanya materi, karena bisnis pasti dapat materi, tetapi saya dapat perbaikan dari sisi spiritual yang luar biasa. Semakin kami belajar dari PayTrend ini, semakin kami dekat dengan Allah, ya, bahwa semua ini atas kehendak Allah. Jadi nggak usah sombong, nggak usah pamer, nggak usah merasa hebat. Jalankan, masuklah ke dalam PayTrend secara konsisten, ya. Anda benar-benar masuk ke dalamnya, maka insya Allah Anda akan menemukan rumah yang selama ini Anda inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Pak Bizasman, Duta PayTrend 2016, founder dari Wigus APM Support System. Hari ini saya sedang meninjau pembangunan rumah yang nanti kita kasih nama Gria PayTrend di Surabaya. Rumah ini saya beli kemarin hampir 1,5 miliar. Kita robohkan dan kita bangun ulang dengan dana hampir juga 1,5 miliar. Dan alhamdulillah ini semuanya saya dapatkan, Allah ngasih rezeki lewat usaha PayTrend. Nanti akan menjadi bangunan yang insya Allah bisa dimanfaatkan teman-teman di PayTrend semuanya, terutama yang di Surabaya, Jawa Timur, dan juga di seluruh Indonesia. Nanti bisa belajar, bisa nginep di sini juga, ya, mengembangkan bisnis PayTrend bersama-sama. Ini sudah pembangunan tahap pemasangan bata untuk lantai 1. Nah, kita ada 2 lantai. Ini strukturnya seperti ini. Insya Allah 6-8 bulan lagi kita sudah kelar 100%. Ya, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah gabung PayTrend, segera jalankan bisnisnya dengan serius, istiqomah, konsisten, insya Allah Anda akan menuai hasilnya. Bagi yang belum gabung, segera gabung, ya, karena bisnis ini peluangnya sangat luar biasa, menjanjikan, dan juga bisa membantu Anda mewujudkan cita-cita Anda. Oke, terima kasih dari saya. Salam sukses, salam 1 miliar dengan Pak Bizasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi, bayangin aja. Kalau misalkan orang ini membangun misalkan sampai miliaran gitu ya. Kira-kira berapa sih yang jadi korban? Karena dalam tanda kutip ya jadi korban karena apa ya, presentase atau keuntungan dari leader ini itu bisa dihitung dengan pembagian hasil dari beberapa downline maupun perusahaan itu sendiri gitu ya. Dalam tanda kutip di sini PayTrend itu sebagai pusat dalam hal pembagian hasil gitu. Saya nggak tahu ini semacam seperti Ponzi atau enggak. Yang jelas kalau misalkan PayTrend yang dulu itu lebih seperti Ponzi menurut saya kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya kalau saja leader itu bisa memberikan keterangan kepada teman-teman ini bahwasanya ini MLM kayak gitu, terus ini bisnis ini berbahaya, mungkin nggak bakal yang ikut. Nah, cuma para leader ini, para motivator ini biasanya itu mereka menjanjikan sesuatu yang manis-manis gitu sehingga korbannya banyak, terutama dalam hal ini orang-orang yang menganggap karena ini punya ustadz gitu ya. Jadi seolah-olah kalau punya ustadz
pasti benar kayak gitu. Jadi ya kalau saja kita lihat dengan baik dalam hal ini pendapatan satu orang leader ini, kalau misalkan dalam satu kota itu ada beberapa leader ya, kalau pendapatan dari seorang leader ini bisa menghasilkan miliaran, jadi korbannya itu pasti sangat banyak. Makanya waktu saya ketemu dengan yang di Bekasi, itu ibu itu bilang bahwasanya kalau setahu dia di jaringan dia dan atasnya itu 2000-an anggotanya gitu, usernya. Nah itu korbannya aja satu orang itu bisa nyampe satu garis ini ya, satu garis apa ya, downline atau saya nggak tahu nih lebih tepatnya. Itu aja bisa sampai ribuan, 2000-an, apalagi kalau di Surabaya yang notabene kotanya lebih besar, terus ekonominya di sana itu kayak semacam apa ya, kalau bisnis-bisnis kayak gitu sangat menarik gitu. Jadi mungkin lebih besar korbannya di sana gitu. Itu kalau satu leader itu bisa bangun miliaran katanya gitu ya. Itu dari bisnis Pytrend, ya mungkin korbannya sangat banyak ya teman-teman. Yang mudah-mudahan teman-teman di Surabaya yang lain ini bisa memberikan keterangan biar biar bisnis-bisnis semacam seperti ini nggak muncul lagi. Karena belum lama ya teman-teman, ada korban FEC. Terus saya nggak tahu ini apakah nanti ada korban lain di bisnis ini atau misalkan bisnis yang semacam seperti ini gitu. Kita nggak tahu apakah Ponzi atau itu MLM yang akan menimbulkan banyak korban, atau setengah Ponzi, MLM yang setengah Ponzi yang akan menimbulkan banyak korban. Ya saya nggak tahu, karena setiap perilaku MLM atau skema Ponzi itu selalu menggunakan cara-cara pencitraan seperti itu, baik itu rumah yang harganya miliaran, mobil yang hanya harganya miliaran. Bahkan saya pernah lihat itu di PT yang lagi booming itu pamer mobil dijajarin tuh, banyak sekali mobil itu ya, kayak gitu banyak. Ternyata mobil itu dapat rental gitu. Itu ada, saya nggak perlu bahas itu, tapi itu ada. Dan itu ada pola flexing yang biasa dilakukan bisnis-bisnis seperti ini. Jadi mudah-mudahan korban teman-teman Surabaya bisa memberikan keterangan yang lain. Ini kalau berdasarkan analisa, saya lihat dari satu orang leader yang di bawahnya, ini leader di bawahnya loh, bukan leader yang atasnya. Leader di bawahnya itu, ke bawahnya lagi mungkin ribuan, dan apalagi leader atasnya, ada kanan kirinya, saya nggak tahu. Korbannya mungkin banyak sekali. Oke, sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di Surabaya bisa memberikan keterangan nanti, mungkin di channel saya bisa komentar atau gimana, nanti saya bisa bikin ya, mudah-mudahan nanti bisa saling mengingatkan gitu pada teman-teman yang lain agar tidak menjadi korban lagi bisnis-bisnis seperti ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.